Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Wulanur Azizah dengan NPM 222556. Di video kali ini saya akan melaksanakan simulasi mengajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 10. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap belajar ya. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, ketua kelas silahkan untuk memimpin. Amin. Semoga hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah. Oke, sekarang coba tengok kanan kirimu. Apakah ada temanmu yang tidak berangkat hari ini? Ibu akan mengabsen. Alhamdulillah, hari ini berangkat semua ya. Luar biasa kelas 10 hari ini. Baik, sebelum ibu memulai pelajaran hari ini, ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan apa saja Khulafaur Rasyidin dan peran masing-masing. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai keteladanan dari masing-masing Khulafaur Rasyidin. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, kalian sudah tahu dong hari ini kita mau belajar apa? Ya, betul. Hari ini kita mau belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi, Khulafaur Rasyidin adalah istilah yang diberikan kepada 4 khalifah pertama yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, masing-masing dari mereka memiliki kepribadian, kebijaksanaan, dan cara kepemimpinan yang unik. Mereka dijuluki Rasyidin karena kepemimpinan mereka yang bijaksana dan selalu berpegang teguh pada ajaran Islam. Baik, setelah wafatnya Rasulullah, siapakah sahabat Rasulullah yang mengganti beliau menjadi khalifah? Ya, Putri? Benar. Yang menggantikan kedudukan khalifah di muka bumi setelah Rasulullah wafat adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nah, beliau ini adalah sahabat Rasulullah yang pertama kali memeluk agama Islam ya. Kalian sudah tahu kan? Nah, apakah kalian tahu seberapa lama Abu Bakar itu menjadi khalifah? Ya, beliau itu menjabat menjadi khalifah selama 2 tahun. Lebih tepatnya pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Menjabat selama 2 tahun, 632 sampai 634 Masehi. Atau dalam Hijriah yaitu pada tahun 11 sampai 13 Hijriah. Nah, beliau itu diangkat menjadi khalifah setelah dilaksanakan diskusi yang sangat alot dan panjang. Setelah Rasulullah wafat, akhirnya umat Islam pada masa itu sepakat untuk mendaulat Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah. Selama menjadi khalifah, Abu Bakar itu menghadapi berbagai macam persoalan. Yang pertama, mulai banyaknya kabilah yang memutuskan untuk keluar Islam atau murtad. Yang kedua adalah maraknya kaum muslimin yang enggan mengeluarkan zakat, hingga munculnya nabi-nabi palsu. Nah, tugas beliau itu sangat berat untuk memberantas itu semua. Nah, setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq meninggal, penerus Rasulullah diteruskan kepada Umar bin Khattab yang masih dalam golongan sahabat Nabi Muhammad SAW juga. Pada saat itu, kekuasaan Umar bin Khattab telah banyak menoreh sejarah pada perkembangan Islam. Nah, setelah 2 tahun kekhalifahan dipimpin oleh Abu Bakar dan beliau jatuh sakit, Umar merasa cemas akan penerus kekhalifahan selanjutnya. Ternyata Abu Bakar sendirilah yang menunjuk Umar bin Khattab
dan merekomendasikan dia sebagai penggantinya. Nah, Umar menjadi khalifah pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Tapi Az-Zuhri mengatakan bahwa Umar diangkat menjadi khalifah pada hari kematian Abu Bakar, yaitu 8 hari sebelum bulan Jumadil Akhir. Nah, Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun, yakni pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Nah, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab itu dia melanjutkan kembali apa yang sudah dilaksanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu memperluas penyebaran agama Islam sampai ke Mesopotamia dan sebagian Persia, dari dinasti Sasanid dari Persia yang mengakhiri pada Kekaisaran Sasanid, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Amerika dari kekaisaran Romawi. Nah, pada masa Umar juga dikenal sebagai inovasi administrasi, seperti mempengaruhi wilayah dan penetapan tahun Hijriah. Umar bin Khattab ini Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat dari inovasi-inovasi yang sangat meluas, serta kekuasaan Islam itu meluas juga bahkan sampai ke Persia, ke Syam dan Mesir. Nah, yang selanjutnya adalah Khalifah Utsman bin Affan. Sebelum Umar wafat, Umar telah mengangkat 6 orang yang bertugas membentuk khalifah selanjutnya. Mereka adalah yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Thalhah bin Ubaidillah, yang keempat Zubair bin Awam, yang kelima Abdurrahman bin Auf, dan yang terakhir adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, keenamnya bermusyawarah untuk menentukan siapa sih pengganti Umar selanjutnya, pengganti khalifah selanjutnya. Akhirnya mereka memilih Utsman bin Affan dikarenakan paling senior. Ia pun dibaiat sebagai khalifah di Masjid Nabawi pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi di usia 70 tahun. Khalifah Utsman memerintah selama 13 tahun, yaitu dari tahun 644 sampai 655 Masehi atau pada tahun 23 sampai 35 Hijriah. Tahun berapa tadi? Ya, 644 sampai 655 Masehi. Nah, adapun beberapa kebijakan yang beliau laksanakan selama menjabat menjadi khalifah itu ada banyak ya. Yang pertama itu adalah menyusun mushaf, dan adapun tim penyusunan Al-Quran tersebut dari Zaid bin Zabit sebagai ketuanya, lalu ada Abdul bin Zubair serta Abdurrahman bin Haris sebagai anggotanya. Tugasnya itu adalah menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah kitab baru yang kemudian dikenal sebagai Mushaf Quran Utsmani. Nah, adapun kebijakan Utsman bin Affan sama-sama menjadi khalifah, yakni yang kedua adalah merenovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga itu membentuk armada angkatan laut, dan wilayah yang dikuasai yakni ada Khurasan, ada Armenia, ada Azerbaijan, dan Afrika Utara, tepatnya di Tunisia. Nah, pada masa itu beliau juga membagi kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing amir atau gubernur. Nah, yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini menjadi khalifah pada tahun 656 sampai 661 Masehi atau selama 5 tahun. Atau dalam Hijriyah itu pada tahun 35 sampai 41 Hijriyah. Ya, 655 sampai 661 Masehi. Nah, adapun beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib selama menjadi khalifah adalah yang pertama mengganti
penjabat yang kurang cakap. Yang kedua adalah membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Kebijakan tersebut ternyata mendapat tentangan dan perlawanan dari mantan penguasaan dan kerabat Utsman bin Affan. Mereka menghasut para sahabat yang lain untuk menentang kebijakan Ali bin Abi Thalib dan melakukan perlawanan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib, sehingga mengakibatkan terjadi peperangan seperti Perang Jamal, Perang Siffin, dan lain-lainnya. Dan kebijakan yang selanjutnya adalah memajukan bidang ilmu bahasa. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran dan hadis, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duwali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dan dalam mempelajari sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya, Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Pada awal kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi, kota Kufah kemudian berkembang menjadi ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Baik anak-anak, jadi itulah sekilas tentang Khulafaur Rasyidin. 4 sahabat Rasulullah ini memberikan teladan yang luar biasa dalam memimpin dengan nilai-nilai Islam. Mereka adalah contoh bagi kita bagaimana memimpin dengan adil dan jujur dan penuh dedikasi. Jangan lupa untuk mempelajari lebih dalam masing-masing khalifah dan memahami hikmah dari perjuangan mereka. Semoga kita semua meneladani sifat-sifat mulia yang mereka miliki. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan. Mari sama-sama kita berdoa dengan doa kifaratul majlis. Nah, anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.